Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Ibu akan menjelaskan bab baru mengenai koordinat kartesius. Nah, materi pertama yaitu dalam buku paket siswa di kegiatan 2.1 ada materi posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Jadi nanti penjelasannya bisa kalian baca di buku. Jadi yang disebut sumbu X dan sumbu Y, ini adalah namanya bidang koordinat. Ini bidang koordinat. Sumbu Y itu adalah garis yang tegak. Terus sumbu X itu yang datar. Nah, di sini kita disuruh mengamati. Titik-titik pada bidang koordinat kartesius memiliki jarak terhadap sumbu X dan sumbu Y. Coba sekarang amati posisi titik A, B, C, D, E, F, G, dan H terhadap sumbu X dan sumbu Y pada gambar ini. Jadi kira-kira kalau yang pertama titik A dan titik B, jadi posisinya sama, D dan C sama, E dan F, G dan H. Jadi ada penjelasannya. Titik A, nih ya. Nah, jadi di sini titik A berjarak 3 satuan dari sumbu Y. A berjarak 3 satuan dari sumbu Y. Jadi kalau kita hitung, nah, ini sumbu A ya, ini titik A. Nah, A berjarak 3 satuan terhadap sumbu Y. Jadi kita hitung, ini, 1, 2, 3. Jadi pas dari sumbu Y. Kemudian sumbu Y, nah, kemudian 6 jarak satuan dari sumbu X. Kalau kita hitung, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi seperti itu. Jadi kalau misalnya B berarti 4 satuan dari sumbu Y. 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Jadi itu untuk menentukan posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Kemudian selanjutnya, nah, setelah kalian mengamati posisi titik terhadap titik pada koordinat kartesius, buatlah pertanyaan tentang kedudukan titik pada koordinat kartesius. Misalnya, mengapa titik E dan titik H memiliki jarak yang sama dengan sumbu X, tetapi memiliki jarak yang berbeda dengan sumbu Y? Jadi nanti bisa kalian pikirkan. Kemudian di sini ada bidang koordinat lagi. Amati titik-titik pada koordinat kartesius di samping dan isilah tabel berikut. Jadi ada tabel di bawahnya. Seperti yang tadi, kalau ini langsung kita isi berapa satuan. Kalau tadi kan kita langsung menggunakan kalimat panjang karena tidak ada tabelnya. Jadi di sini titik A berada di koordinat 2,6. Duanya itu jadi kalau kita mau menentukan kenapa 2,6 tidak 6,2. Karena kalau pada bidang koordinat itu X, Y, bukan Y, X. Jadi ini salah. X di depan. Jadi di sumbu X ini ada angka-angka bilangan itu letakkan di depan. Y itu di belakang. Jadi kalau A itu berarti titik 2, nah ini 2,6. Kemudian B 5, di sini X-nya 5, Y-nya juga 5, berarti 5,5. Terus C
berada di garis bilangan sumbu X di angka negatif 4, berarti yang depan negatif 4. Kemudian di sumbu Y berada di angka 3, berarti negatif 4,3. Tapi nanti kalau menjelaskan berapa satuan, tidak perlu kalau misalnya di sini ada negatif, nggak usah dikasih negatif, gitu nggak usah. Karena dia cuma menyebutkan satuan, bukan bilangan berapa, jadi langsung aja. Jadi, kalau kita lihat, tabelnya, A, titik A, titik A, titik A berada di 2,6. Kita lihat, jarak ke sumbu X berapa satuan? Seperti yang di atas tadi kan, ke X, berarti ke sini, ke bawah. Titik A di sini. Nanti kita hitung, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi di sini tulis 6 satuan. Kemudian jarak ke sumbu Y berapa satuan? Gitu. 2, berarti 2 satuan. Kemudian titik B, berapa jarak ke sumbu X berapa? Langsung aja. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 5 satuan. Jarak sumbu Y sama, karena 5,5 berarti sama. 5 satuan. Maaf ya, tulisan ibu. Sambil belajar juga. 5 satuan. Jadi, tanpa kita melihat bidang koordinat, kita bisa lihat di sini. Jadi kebalikannya. Kalau di titik bidang koordinat negatif 4,3. Negatif 4 itu X, 3 itu Y. Tapi kalau jarak, berarti kebalikannya. Berarti C itu jarak ke sumbu X-nya adalah 3 satuan. Jadi kebalikannya. Kemudian jarak ke sumbu Y 4 satuan. Nggak usah dikasih negatif 4, langsung aja satuan. Karena dia cuma menyatakan satuan, bukan bilangan. Kemudian jarak ke sumbu X, titik D, 6 satuan. Jarak sumbu Y berarti 5 satuan. Ini berarti sama. 3 satuan. Ini sama juga. 3 satuan. Ini berarti 6. 6 satuan. Terus 5 satuan. Dan seterusnya. Nanti bisa kalian pelajari sendiri ya. Kemudian lanjut. Ini bidang koordinat. Jadi yang sebelah atas kanan itu disebut dengan kuadran 1. Di mana X itu positif semua. Y, sumbu Y juga positif semua. Jadi kalau di kuadran 1, itu X-nya, itu X-nya positif semua. X dengan Y positif semua. Tapi kalau kuadran 2, X-nya negatif. Berarti negatif X, Y-nya positif. Berarti Y. Nah, kalau kuadran 3, X-nya negatif, X negatif, terus Y-nya juga negatif. Nah ya, negatif semua. Terus yang terakhir kuadran 4. X-nya positif semua. Berarti X. Terus Y-nya negatif. Negatif Y. Salah ya. Negatif Y. Nah,
Itu tentang kuadran. Jadi jangan terbalik. 1, 2, 3, 4. Jadi kalau misalnya ada yang kurang paham, bisa ditanyakan ke Ibu ya. Mungkin itu saja dulu yang bisa Ibu jelaskan. Oh ya. Nah ya, Ibu mau menjelaskan cara misalnya disuruh menentukan titik. Sebuah titik jika dalam bidang koordinat. Kalau ini kan ada titik A, B, C, D sampai H. Coba misalnya titik E, misalnya di sini Ibu nulis titik E. Titik E itu misalnya negatif 3, positif 5. Terus titik J misalnya negatif 5, negatif 6. Jadi negatif 3. Nah, ya. Negatif 3. Nah, negatif 3 berarti X ya. Berarti ini. Terus positif 5 berarti ke sini. Berarti ini adalah titik E. Kemudian yang J negatif 5, negatif 6. Sini negatif 5-nya. Ini negatif 6-nya. Berarti bertemu. Sini berarti. Ini adalah titik J. Ya. Oke. Jadi itu saja yang bisa Ibu jelaskan. Nanti kalau misalnya kurang paham bisa tanyakan langsung ke Ibu. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.